Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Inilah kisah seorang anak manusia bernama Farida Nurhan yang lagi rame viral gara-gara salah satunya membela ada warung makan punyanya Bang Madun yang direview kurang ajar oleh food vlogger baru sehingga menjadikan ribut, dan ya Farida Nurhan ini mencoba membantu, maksudnya menjelaskan dan membela si Bang Madun ini. Cuman ternyata justru ada kesalahpahaman dengan para saingan dari Farida Nurhan ini. Jadi intinya ini menjadi rame, Farida Nurhan dilaporkan ke polisi. Ya, ini sekali lagi inilah sebuah kisah anak manusia. Anak manusia itu bernama Farida Nurhan. Dia dulunya adalah seorang pembantu rumah tangga dan berjuang untuk menghidupi anak dan mencoba membantu orang tuanya. Farida Nurhan berasal dari keluarga yang sangat miskin. Orang tuanya ayahnya hanya penjual jamu, dan tahu-tahu dia dinikahkan dengan seorang pria dan hanya 4 bulan saja pernikahannya berlangsung. Selanjutnya menjadi sebuah cerita yang akhirnya membawa Farida Nurhan menjadi orang yang menempuh hidup sendirian, tentu hanya dengan cita-citanya saja. Perjalanan hidup Farida Nurhan setelah berkeluarga, mempunyai anak yang ketika itu anaknya berusia 11 bulan, kemudian ditinggal ke luar negeri. Pertamanya ke Singapura dan berikutnya dipindah oleh majikannya untuk bekerja di Hong Kong, berlangsung sekitar 6 tahun. Ia mencoba mengumpulkan uang dengan bekerja keras dan akhirnya bisa membangun rumah, bisa mengirim uang untuk ayah dan bundanya, juga untuk anaknya. Saya kira ini sebuah perjalanan anak manusia yang akhirnya kita tahu Farida Nurhan kemudian balik ke Indonesia dan mencoba menekuni satu kegiatan, yaitu merekam kegiatan-kegiatan masak-memasak dan icip-icip makanan yang akhirnya dikenal seperti sekarang, yaitu sebagai food vlogger nomor 1 dengan kira-kira 4 juta subscriber. Perjalanan waktu tentu tidak mudah dilalui. Liku-liku sebagai food vlogger dengan berbagai dinamikanya, dengan berbagai jatuh bangunnya, akhirnya dia bisa, katakanlah orang menyebutnya, sukses. Tentu banyak juga cobaan, banyak juga kejadian-kejadian yang mengharuskan si Farida Nurhan ini menjalaninya dengan penuh kehati-hatian dan penuh kesabaran. Dalam perjalanan waktu, karena sejak bekerja itu, sejak anak yang dikandung itu berusia 11 bulan,
kemudian baru ketemu lagi setelah anaknya usia 8 tahun, dia merasa berdosa, dia merasa kualitas waktu untuk anaknya itu berkurang. Maka dia membalasnya ketika dia sudah sukses dengan mencoba membahagiakan anaknya. Saya kira disinilah kejadian demi kejadian yang justru keinginan baiknya untuk membahagiakan anaknya, bahkan sekarang sudah punya cucu, itu justru mendapat ujian, yaitu ketika dia mempunyai lawan food vlogger yang lain yang kemudian bukan lawannya juga sih yang sebenarnya menyerang Farida Nurhan ini. Mungkin para buzzer atau para netizen yang melihat sikap kurang pantasnya Farida Nurhan di dalam mereview si food vlogger yang lain ini menjadikan dia dilaporkan ke polisi. Tapi bukan itu yang berat. Yang berat adalah anak dan cucunya diserang netizen, dibully, dan ini saya kira yang menjadi pukulan berat bagi Farida Nurhan. Kenapa? Farida Nurhan ini setelah perjalanan waktu mencoba ingin tadi itu membahagiakan, ingin memberikan kasih sayang yang lebih kepada anak dan cucunya. Bahkan dia punya prinsip pekerjaan apapun akan ia tinggalkan, termasuk pekerjaan timnya juga oleh tim harus ditinggalkan ketika harus melayani anak dan cucunya Farida Nurhan ini. Tapi disinilah justru yang menjadi persoalan hari-hari ini oleh Farida Nurhan. Dia sendiri diserang, anak cucunya juga dibully, dan ini satu-satunya hal yang paling tidak diinginkan oleh Farida Nurhan. Dengan demikian, dia merasa mungkin seperti hancur hidupnya. Artinya tidak ada artinya lagi ketika dia punya segalanya hari ini. Popularitas punya, harta punya, rumah bagus punya, terus cucu dan anak punya, dan dia ingin sebenarnya hidup nyaman, enak dengan yang sudah dia punya itu. Tapi di sini rupanya ujiannya justru datang dari sini, yaitu cucunya dibully, anaknya juga dibully, diganggu, dan sampai ya kira-kira menjadikan Farida Nurhan ini menjadi lunglai. Saya berpendapat, wahai Farida Nurhan, saya kira dalam perjalanan hidup Anda, inilah titik di mana Anda justru akan naik tingkat. Inilah saya kira perjalanan sejarah Anda di mana Anda harus menyadari bahwa semakin tinggi kesuksesan seseorang, maka semakin besar angin yang menyerang dan ingin menjatuhkan. Kalau Anda menyadari ini, saya yakin Anda akan menjadi orang yang kuat dan Anda akan makin bersemangat. Jangan sebaliknya. Dengan kejadian ini Anda kemudian
menangis, lelah, putus asa, dan sebagainya. Saya cenderung meyakini kejadian yang Anda alami ini adalah tanda-tanda makin terbukanya kembali, makin terbuka lebar kehidupan emas, kesuksesan yang lebih lagi dan lebih lagi, asalkan Anda kuat. Katakanlah soal dilaporkan ke kepolisian dan masalahnya bukan soal kriminal, artinya bukan karena Anda korupsi, bukan karena Anda membunuh orang, atau bukan karena Anda yang lain-lain, tetapi masalahnya adalah soal harga diri pihak lain yang jatuh gara-gara ucapan Anda barangkali. Jadi laporannya ternyata pencemaran nama baik. Nah sebenarnya nama baiknya itu sudah cemar. Anda itu hanya membaca atau menjelaskan saja. Jadi sebenarnya nama baiknya mungkin memang sudah tercemar, tapi Anda baca, Anda ungkap. Nah ini masalahnya di situ. Jadi masalahnya di situ. Tapi saya kira kalau soal ini dan kemudian ranahnya adalah ranah kepolisian, saya yakin ini panjang. Jadi kalau soal begini, apalagi sekarang Anda mempunyai lawyer, kalau nggak salah saudara Fahmi, di mana yang saya tahu lawyer Anda ini selama ini sering membantu Nikita Mirzani dan nyaris hampir banyak menangnya dibanding kalahnya gitu ya. Nah saya yakin dengan lawyer yang Anda gandeng ini Anda tidak salah, dan saya yakin Anda akan menang. Dan lawan Anda itu akan makin terbuka nanti coreng-moreng kehidupannya. Lawan Anda akan makin pusing juga menghadapi pertandingan dengan Anda hari ini. Jadi kalau ini menjadi bagian dari perjalanan hidup, ibaratnya ini bertarung di dalam sebuah tinju, maka ini sudah ronde-ronde. Ya kalau itu 12 ronde, ini sudah ronde-ronde ke-8 apa 9. Jadi jangan menyerah, hanya tinggal mencari celah saja kapan lawan Anda ini akan tersungkur atau kena mental. Dengan demikian saran saya, tenang saja, hadapi semuanya ini dengan gembira, yakinlah bahwa Anda menang. Hanya saran saya, ini dijadikan pelajaran supaya di masa-masa ke depan tidak terulang lagi. Jadi saya bukan siapa-siapa, hanya karena Anda viral melawan food vlogger yang ono, dan saya lihat yang ono memang mungkin lebih banyak iri, dengki karena Anda food vlogger nomor 1 dan kebetulan beragama Muslim. Ya saya kira wajarlah kalau ada yang iri. Sekali lagi, saya bukan siapa-siapa dan saya tidak ingin mendapat apa-apa. Saya hanya melihat bahwa perjalanan hidup Anda ini menarik, dan kebetulan saya sering menulis biografi tokoh-tokoh. Namun karena sekarang perjalanan untuk menulis buku itu sudah lama tidak saya lakukan,
saya bukan beralih tetapi mencoba memberikan biografi dalam bentuk konten di channel YouTube ini. Walaupun ini sedikit, maksudnya tidak terlalu lama gitu, tetapi saya yakin, saya merasa ini juga bermanfaat. Jadi ada hal-hal yang bisa diambil manfaatnya. Salah satunya yaitu dengan melihat perjalanan Farida Nurhan ini, kita akan tahu betapa menjadi mulia itu memang sulit. Betapa meraih kesuksesan itu harus dibayar mahal dengan jauh dengan anak. Kalaupun sudah dekat dengan anak, betapa beratnya juga anak dan cucu ternyata justru mendapat ujian, dibully, dilecehkan, yang sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan masalah yang Anda hadapi. Dengan demikian, sekali lagi, cara menghadapinya sederhana kok. Cara menghadapinya cukup dengan bersabar, dihadapi dengan riang gembira, dengan tenang. Dan ketika ini masalahnya adalah dengan kepolisian, saya yakin lawan Anda ini akan jengkel juga dan mengalami frustasi juga, karena nggak gampang. Laporan ke polisi juga lama prosesnya, dan tentu dalam tanda kutip butuh biaya. Nah, wong lawan Anda itu pelit, apa ya mau mengeluarkan biaya yang untuk kayak gini. Begitulah perjalanan manusia seorang Farida Nurhan. Sekali lagi, kalau saya melihat tanda-tanda sejarah perjalanan seseorang, peristiwa yang Anda hadapi ini adalah peristiwa di mana Anda justru akan naik kelas, naik tingkat. Percayalah, sejarah akan berpihak kepada Anda. Saya doakan makin sukses, saya doakan makin bahagia, saya doakan juga sabar. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.